Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Raji Widyatama dengan NIM 230241116 kelas D mata kuliah kriminologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul paradigma. Paradigma sendiri dalam kriminologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu paradigma positivis, paradigma interaksionis, dan paradigma sosialis. Oke, kita lanjut pada paradigma positivis. Paradigma positivis dalam kriminologi adalah suatu pendekatan utama dalam memahami kejahatan dan pelaku kejahatan. Paradigma ini muncul pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap paradigma klasik yang menekankan pada kehendak bebas, free will, dan rasionalitas individu. Pengertian lebih dalam dari paradigma positivis. Paradigma positivis dalam kriminologi berpandangan bahwa kejahatan bukan hasil dari pilihan bebas, melainkan akibat faktor-faktor yang dapat diukur dan diamati secara ilmiah. Seperti yang pertama faktor biologis, kedua faktor psikologis, yang ketiga maupun faktor sosial. Dengan kata lain, pelaku kejahatan tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya, karena pelaku kriminal dipengaruhi oleh penyebab di luar kehendakannya. Ciri utama paradigma positivis. Yang pertama, deterministik, yaitu perilaku manusia ditentukan oleh faktor tertentu, bukan kehendak bebas. Kedua, empiris dan ilmiah, menggunakan metode ilmiah, observasi, eksperimen, dan statistik. Dan yang ketiga, mencari sebab akibat, berusaha menemukan why seseorang berbuat jahat. Keempat, pendekatan individual, fokus pada pelaku, bukan hanya pada kejahatan itu sendiri. Kelima, tujuan utama, pencegahan dan rehabilitasi, bukan sekedar penghukuman. Pandangan tokoh tentang paradigma positivis. Yang pertama, Cesare Lombroso, atau dikenal sebagai bapak kriminologi. Teori born criminal, pelaku kriminal memiliki ciri fisik tertentu yang menunjukkan sifat bawaan kriminal. Contoh, bentuk tengkorak, rahang, ataupun bentuk telinga. Enrico Ferri menekankan faktor sosial dan ekonomi sebagai penyebab kejahatan. Dan yang ketiga, Raffaele Garofalo memperkenalkan konsep kejahatan alami atau natural crime yang dianggap bertentangan dengan moralitas universal. Jenis pendekatan paradigma positivis. Yang pertama, biologis. Kejahatan disebabkan oleh faktor genetik, bawaan, atau kondisi fisik. Psikologis, kejahatan akibat gangguan pribadi, trauma, atau kelalaian mental. Yang ketiga, sosiologis. Kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kemiskinan, dan disorganisasi sosial. Kritik paradigma positivis. Yang pertama, terlalu deterministik, mengakibatkan kebebasan dan tanggung jawab moral manusia. Yang kedua, pendekatan biologis Lombroso dianggap diskriminatif dan tidak ilmiah karena menyamakan fisik dengan moralitas. Yang ketiga, memperhatikan peran kekuasaan dan struktur sosial.
dalam mendefinisikan kejahatan yang kemudian dikritik oleh paradigma kritikal atau Marxis. Pengaruh paradigma positif terhadap sistem hukum dan pemidanaan. Paradigma positif mempengaruhi munculnya 1. Konsep rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. 2. Pendekatan kriminologi klinis dan kriminologi sosiologis modern. 3. Upaya penanggulangan kejahatan berbasis penelitian ilmiah, bukan sekedar hukuman yang berat. Next, paradigma interaksionis. Pengertiannya, paradigma interaksionis kadang disebut juga paradigma simbolik atau labeling teori, memandang bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang melekat pada suatu perbuatan, melainkan hasil dari proses sosial dan interaksi antara individu dan masyarakat. Dengan kata lain, seseorang menjadi penjahat bukan karena tindakannya semata, tetapi karena masyarakat memberi label pada tindakan tersebut sebagai kejahatannya. Pokok pikiran utama paradigma interaksionis. Yang pertama, kejahatan bersifat relatif dan sosial. Apa yang dianggap kejahatan dari suatu masyarakat biasanya tidak akan dianggap kejahatan di masyarakat yang lain. Labeling atau pemberian cap oleh masyarakat atau lembaga hukum berperan besar dalam membentuk identitas pelaku. Ketiga, proses sosial dan interaksi menentukan siapa yang dianggap penjahat dan siapa yang tidak dianggap seorang penjahat. Keempat, fokus bukan pada penyebab kejahatan, tetapi pada reaksi masyarakat terhadap perilaku yang menyimpang. Kelima, menekankan bahwa hukum dan penegakan hukum juga merupakan produk interaksi sosial, bukan kebenaran mutlak. Pandangan tokoh tentang paradigma interaksionis. Yang pertama, Howard S. Baker, tokoh utama teori labeling, dikenal lewat bukunya yaitu Outsiders pada tahun 1963 menyatakan, "Device is not the art itself, but the reaction to the arts." Yang kedua, Edwin Lemert mengembangkan konsep primary deviance, penyimpangan awal yang bersifat ringan. Secondary deviance, penyimpangan lanjutan akibat seseorang sudah diberi label sebagai pelaku deviasi. Ketiga, Erving Goffman mengulas tentang stigma sosial dan identitas diri. Keempat, Frank Tannenbaum mengungkapkan istilah Dramatizations of Evil, yaitu bagaimana pembelaan membuat pelaku akhirnya benar-benar mengidentifikasi dirinya sebagai penjahat. Ciri paradigma interaksionis. Yang pertama, menolak deterministik seperti dalam positifme. Yang kedua, menganggap realitas sosial bersifat subjektif dan dibentuk melalui interaksi. Ketiga, menekankan pada komunikasi, simbol, bahasa dalam menciptakan makna penyimpangan atau suatu kejahatan. Keempat, memandang perilaku pelaku bukan sebagai objek penelitian, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial berinteraksi. Implikasi pandangan paradigma interaksionis terhadap kriminologi dan hukum. Paradigma ini menimbulkan perubahan besar. Yang pertama, mengkritik peradilan pidana yang menciptakan stigma terhadap pelaku. Yang kedua, mendorong pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Yang ketiga, mendorong reintegrasi sosial pelaku, bukan penghukuman semata. Keempat, menyadarkan bahwa penegakan hukum bisa bersifat selektif dan bias kekuasaan. Kritik paradigma interaksionis. Yang pertama, dianggap menjelaskan asal-usul
pelaku menyimpang, hanya fokus pada reaksi sosial. Yang kedua, kurang memberi solusi praktis untuk pencegahan kejahatan. Yang ketiga, cenderung relatif sehingga sulit menentukan batas antara benar dan salah secara tegas. Ketiga, paradigma sosialis. Paradigma sosialis dalam kriminologi sering disebut paradigma kritikal atau Marxis, merupakan reaksi paradigma positif dan interaksionis. Paradigma ini melihat kejahatan bukan sebagai masalah individu, tetapi sebagai hasil dari ketimpangan sosial, ekonomi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Pengertiannya, paradigma sosialis kriminologi berpandangan bahwa kejahatan adalah produk dari sistem sosial yang tidak adil, terutama dalam sistem kapitalis, menimbulkan kesenjangan antara kelas kaya dan kelas miskin. Artinya pelaku kriminal sering muncul karena struktur masyarakat yang menindas atau yang tidak setara, bukan karena faktor biologis, psikologis, atau label sosial semata. Paradigma ini berakar kuat dari pemikiran Karl Marx, terutama pandangan tentang pertentangan kelas atau kelas konflik antara borjuis dan proletar. Pokok pikiran utama paradigma sosialis: kejahatan bersumber dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang tidak adil akan menciptakan kondisi yang mendorong munculnya kejahatan seperti kemiskinan, penindasan, dan eksploitasi. 2. Hukum bukan netral. Hukum dibuat oleh kelas yang berkuasa untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik mereka, bukan demi keadilan universal. 3. Penegakan bersifat selektif. Orang miskin lebih mudah dipidana daripada orang kaya, meskipun sama-sama melakukan pelanggaran. 4. Kejahatan sebagai bentuk perlawanan sosial, sebagai tindak kriminal terutama oleh kelas bawah, dipandang sebagai bentuk resistensi terhadap ketidakadilan dalam sistem sosial. Tokoh pandangan paradigma sosialis: yang pertama Karl Marx dengan dasar teori konflik kelas. Yang kedua, Friedrich Engels menyoroti hubungan antara kemiskinan, industrialisasi, dan kejahatan. Ketiga, Richard Queenie menuliskan The Society Reality of Crime pada tahun 1970, yang menjelaskan bahwa hukum diciptakan oleh kelas berkuasa untuk mengontrol kelas bawah. Keempat, William Cabanis dan Robert Seidmans menegaskan bahwa hukum adalah alat kekuasaan yang memperkuat ketimpangan sosial. 5. Taylor, Welton, and Young mengembangkan New Criminology atau Neo-Marxis yang menggabungkan unsur interaksionis dan Marxis. Ciri pandangan sosialis: pertama, struktural dan kritikal, melihat kejahatan dalam konteks struktur sosial. Kedua, menolak netralitas hukum. Ketiga, berorientasi keadaan sosial. Keempat, memihak pada kelompok tertindas atau marginal. Dan kelima, mendorong perubahan dan reformasi sistem hukum agar lebih adil dan setara. Implikasi paradigma sosialis terhadap sistem hukum. Paradigma sosialis mendorong lahirnya, pertama, kriminologi kritikal atau kritikal kriminologi. Kedua, kriminologi radikal. Ketiga, kriminologi konflik atau konflik of the criminology. Dan keempat, gerakan keadilan restoratif dan transformasional yang menekankan perubahan sistem sosial, bukan sekedar menghukum pelaku. Kritik paradigma sosialis: yang pertama, terlalu ideologis dan politis, terutama anti kapitalis. Kedua, kadang mengabaikan tanggung jawab individu atas perbuatannya. Ketiga, sulit diterapkan dalam sistem hukum modern yang plural dan kompleks. Keempat, tidak menjelaskan semua bentuk kejahatan, misalnya kejahatan tanpa motif ekonomi. Oke, yang terakhir, perbandingan antara paradigma positif, paradigma interaksionis, dan paradigma sosialis.
aspek. Fokus, paradigma positif, faktor biologis, psikologis dan sosial, interaksionis, proses sosial dan pembabelan, sosialis, struktur sosial dan ketimpangan. Yang kedua, dalam aspek sifat kejahatan, positif bersifat determinastik, interaksionis bersifat relatif, hasil interaksi, sosialis, produk sistem ekonomi dan kekuasaan. Yang ketiga, aspek tujuan hukum, positif rehabilitasi, interaksionis menghapus stigma, sosialis keadilan sosial dan reformasi sistem. Aspek yang terakhir, tokoh utama, positif Lombroso dan Ferry, interaksionis Becker dan Lemert, sosialis Carmack, Queenie dan Taylor. Sekian presentasi dari saya yang menyampaikan kriminologi, yaitu paradigma positif, paradigma interaksionis, dan paradigma sosialis. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.